Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Kriya Perwita Wisata yang saya muliakan, rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, petang hari ini kita insyaallah kembali melanjutkan untuk membacakan kitab Fikih Muyassar yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutlik, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Kita masih membahas mengenai adzan, perkara-perkara yang berkaitan dengan adzan. Setelah kemarin kita sampaikan mengenai syarat-syarat adzan, maka malam hari ini kita masuk pada bab yang ke-8 dalam masalah adzan, yaitu zikru ba'dil umuril mustahabbati fil muadzin, penyebutan beberapa perkara yang dianjurkan, yang selayaknya diperhatikan oleh seorang muadzin ataupun seseorang yang adzan. Yang pertama, ayyu'adzinu ala taharatin, disunahkan seorang yang hendak melakukan adzan, yang hendak mengumandangkan adzan, ya, untuk bersuci terlebih dahulu. Didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni karahtu an adzkurallaha illa ala tuhrin. Aku tidak suka untuk berzikir, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dalam keadaan suci. Au qala ala taharatin, dengan redaksi yang lain yaitu ala taharah, maknanya sama, yaitu kecuali dalam keadaan suci. Dalam hal ini kemudian Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah orang yang adzan itu boleh adzan tanpa berwudu terlebih dahulu ataukah tidak. Sebagian para ulama memerintahkan, mensunahkan untuk berwudu terlebih dahulu, sehingga sebagai pengertian daripada sunnahnya berwudu, maka mereka kemudian memakruhkan, ya, orang yang beradzan, mengumandangkan adzan namun tidak dalam keadaan suci. Di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i dan Ishaq ibnu Rahawiyah. Namun sebagian ulama yang lain, semisal Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Ibnu Mubarak dan Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, memberikan keringanan. Artinya tidak menganggap mengapa, ya, tidak mengapa
orang yang mengumandangkan azan tanpa berwudu. Ya boleh-boleh saja, ya tidak memakruhkan. Yang kedua, hendaklah orang yang azan itu dalam keadaan berdiri. Ya, disunahkan azan itu dalam keadaan berdiri. Dari Wa'il ibnu Hujr radhiyallahu taala anhu. Jadi Wa'il ibnu Hujr ini merupakan salah seorang sahabat yang begitu lengkap meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan masalah sholat dan pendahulu-pendahulunya, mulai dari wudu, kemudian azan, dan juga nanti masalah sholatnya sendiri. Haqqun wa sunnatun masnunatun an la yu'adzina ar-rajulu illa wa huwa tahirun wa la yu'adzinu illa wa huwa qa'imun. Dari Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan sesuatu yang hak, yang benar dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disunahkan seseorang azan dalam keadaan suci dan seseorang azan dalam keadaan berdiri. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Sunanul Kubra. Dan juga para ulama muhaddits yang lain seperti Ibnu Hajar menganggap hadis ini adalah hadis yang hasan. Demikian juga Al-Imam Al-Albani menganggap hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, artinya dari hadis ini kita bisa mengambil faedah, yaitu disunahkannya seseorang azan dalam keadaan suci dan dalam keadaan berdiri. Ibnu Mudhir rahimahullah ta'ala mengatakan konsensus bersepakat para ulama bahwa azan dengan berdiri hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi kata beliau, berdiri ketika azan hukumnya bukanlah wajib, akan tapi sunnah, dan bahkan beliau mengatakan ini merupakan konsensus ataupun kesepakatan para ulama. Yang ketiga, hendaklah seseorang azan dari tempat yang tinggi. Kenapa? Karena azan itu dikumandangkan dalam rangka untuk memanggil kaum muslimin melakukan sholat. Semakin tempat yang digunakan azan itu semakin tinggi, maka maksud tujuan memanggil manusia untuk sholat akan lebih tercapai. Dan demikianlah yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam hadis Abdullah ibn Zaid yang beliau menyampaikan tentang redaksi adzan dan hal-hal yang berkaitan dengan adzan. Yang di dalam sebagian riwayat adzannya ala ha'idin, adzannya di atas tembok, Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari salah seorang sahabiyah dari Bani Najjar, dia mengatakan, rumahku adalah rumah yang paling tinggi yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Maka Bilal biasa beliau adzan di waktu fajar. Namun beliau datang ketika masih waktu sahur. Jadi sebelum adzan ya beliau datang di waktu sahur.
Kemudian beliau duduk di rumah menunggu datangnya waktu fajar, datangnya waktu subuh. Ketika beliau sudah melihat waktu subuh itu tiba, maka beliau bergegas berdiri, kemudian bersiap untuk beradzan, lalu berdoa, Allahumma inni ahmaduka wa asta'inuka ala Quraisyin ayyukimu dinaka. Ya Allah, sesungguhnya aku memujimu, aku memohon pertolonganmu ya, untuk kaum Quraisy. Semoga mereka berkenan untuk menegakkan agamamu. Ya, maka Bilal adanya di rumah salah seorang perempuan yang ada di sekitar Masjid Nabawi yang tempatnya ataupun rumahnya itu paling tinggi. Demikian juga hadis yang lain yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua muadzin, yaitu Bilal bin Rabbah dan Ibnu Ummi Maktum yang yang buta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Bilal itu adzan di waktu yang masih malam, artinya belum masuk waktu subuh ya, maka silakan kalian yang mau makan, ataupun yang mau minum. Dan ini kemarin sudah kita sampaikan ya, hadis ini berkaitan dengan ibadah puasa, di mana sebelum datang waktu subuh maka yang adzan adalah Bilal. Maka ketika Bilal yang adzan, orang yang mau makan sahur, yang mau sholat malam dipersilahkan. Hingga kemudian datang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang kemudian adzan sholat subuh. Qal wa lam yakun bainahuma illa ayyu'adzina hadza wa yarqa hadza. Dan tidak ada satupun di antara keduanya kecuali dia adzan demikian dan kemudian naik demikian. Maka di dalam hadis-hadis ini di antaranya ada indikator tentang kenapa kemudian mengambil tempat yang tinggi, ada perkataan wayarqo hadza, dan naik demikian. Wa hadzal hukmu bila syakka mu'allaqun bi adami wujudi taqniyah al-hadisiyah. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya ya hukum ini berkaitan berhubungan dengan belum adanya teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Di antaranya adalah teknologi yang berkaitan dengan pengeras suara, ya, dengan pengeras suara. Fal illatu minal adzan fil makanil adi hiya husulul isma wa hiya hasilatun. Ailah ataupun sebab adzan di tempat yang tinggi itu adalah supaya di dalam memperdengarkan suara untuk memanggil kaum muslimin mendatangi sholat itu tercapai, itu terpenuhi. Dan dengan menggunakan pengeras suara sebagaimana yang sekarang ada, maka hasilatun, keinginan itu terwujud ya, bihadil ikhtira'at al-hadisah ya, dengan adanya alat-alat yang baru, alat-alat yang ada dewasa ini ya, alat pengeras suara di antaranya. Fala hajata idzan lis-su'udi ila makanin 'adid li ada'il adzan alaihi. Oleh karena itu
tidak ada kebutuhan lagi ya untuk kemudian mencari tempat yang tinggi, naik mencari tempat yang tinggi guna mengumandangkan azan. Ini kesimpulan dari tiga penulis tadi. Dahulu ketika belum ada pengeras suara, maka seseorang ketika adzan itu mencari tempat yang tinggi. Supaya apa? Supaya suara yang dikumandangkan tadi bisa menjangkau ke mana-mana. Ya, bisa menjangkau ke mana-mana. Nah, sekarang mencari tempat yang tinggi sudah diwakili oleh pengeras suara, oleh horen. Jadi bahkan ini tinggi sekali gitu ya. Sehingga bisa mencapai tempat yang jauh lebih jauh ketimbang kalau seseorang adzan mencari tempat yang tinggi tapi tidak menggunakan pengeras suara. Namun jika illah ini tidak ada, ya illah ini tidak ada, maka kembali kepada asal. Misalnya panjenengan adzan pas dalam keadaan di satu tempat yang di sana belum ada pengeras suara, maka hukum ini berlaku kembali, yaitu adanya mencari tempat yang tinggi. Yang ini di dalam kaidah fikih disebut dengan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Jadi hukum itu berputar, beredar berdasarkan ilahnya, wujuban wa adaman. Ya, wujudan wa adaman. Kalau ada ilah maka hukumnya ditetapkan, kalau tidak ada ilah maka hukumnya tidak ditetapkan. Yang keempat, istiqbalul kiblat. Ketika adzan dianjurkan, disunahkan untuk menghadap ke kiblat. Ya, untuk menghadap ke kiblat. Jadi kalau di sana itu nanti agak miring gitu ya, agak miring ke sana. Dan ini menurut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah dan Hambaliyah, dan bahkan ini yang dianggap lebih kuat di dalam mazhab Malikiyah. Jadi mazhabnya sendiri memang mengatakan ini adalah sunnah. Jadi bukan hanya merupakan satu dua orang ulama di kalangan mereka, namun ini merupakan mazhabnya, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan bahkan ini dikatakan sebagai yang rojih, yang lebih kuat di dalam mazhab Maliki. Kenapa? Karena demikianlah para muadzin Rasulullah SAW ketika adzan itu mereka menghadap ke arah kiblat. Hingga kemudian mereka berpendapat fa'in tarokahu ajza'ahu mal karoha. Seandainya ketika beradzan itu tidak menghadap ke arah kiblat, maka adzannya sah. Namun itu sesuatu yang makruh. Nah, perkataan makruh ini kalau di dalam fikih Syafi'i itu bisa terkadang mengarah kepada perkara yang diharamkan. Ya, terkadang maknanya adalah demikian. Cuman kenapa beliau mengatakan ini makruh? Beliau khawatir terjerumus ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengancam orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, sehingga menjauhi perkataan ini halal, ini haram, dengan mengatakan ini makruh, ini sunnah. Itu terkadang demikian maksudnya. Yang kelima, ayaj'ala isba'aihi fi udhunaihi, memasukkan kedua jari telunjuknya ke lubang telinganya. Ya, jadi begini. Kenapa demikian? Karena didasarkan kepada hadis Abu Juhaifah, ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa yaduru wa yattabi'u fahu ha huna wa isba'ahu fi udhunaihi. Aku melihat Bilal bin Rabah adzan, dan beliau menengok ke kanan, menengok ke kiri, menengok ke sana, menengok ke sini, dan beliau mengikuti mulutnya. Dan kemudian kedua jari telunjuknya dimasukkan ke dua telinganya, itu dimasukkan ke dua lubang telinganya. Apa faedahnya? Ya, meletakkan dua jari telunjuk ke
dua lubang telinga, annahu aqwa lis-saut, karena dengan memasukkan kedua jari ke dua lubang telinga itu suaranya akan lebih kuat. Jangan bisa mempraktekkan. Jadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini bisa lebih kuat. Dan telinganya sendiri nggak mendengar suaranya sendiri yang keras gitu. Yang kedua, seandainya adzan itu dilakukan apalagi di tempat yang terbuka yang belum ada pengeras, liyarahun nasu min makanin ba'idin aw man la yasma'u faya'rifu annahu yu'adzinu, agar manusia yang ada di tempat yang jauh itu tahu, oh dia sedang adzan. Ataupun orang yang dia pun tidak mendengar suara muadzin tadi, ya seandainya ini tidak menggunakan pengeras suara, dia tahu, oh dia itu berarti sedang adzan. Buktinya dia memasukkan dua jari telunjuknya ke telinga sambil tengok ke kanan ke kiri, oh ini berarti sedang adzan. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, sunnahnya adalah ayal tafital muadzinu yaminan wa shimalan fil hayyalataini. Seorang muadzin itu disunahkan, ya ini enggak tengok-tengok juga enggak apa-apa, disunahkan untuk menengok ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan dua hayya, ya dua hayya ala shalah dan hayya ala al falah. Didasarkan kepada hadis Abu Juhaifah, ya ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa huwa bil abtahi fi kubbatin lahu hamra min adam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau sedang berada di Makkah dan ada di kemahnya yang dia memakai pakaian yang berwarna merah yang terbuat dari kulit. Qala fa kharaja Bilal bi wudu'ihi faman nailun wa nadihun. Maka kemudian Bilal keluar dengan membawa bi wudu'ihi, ya, dengan air bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca wudu itu berarti perbuatannya, kalau dibaca wadu itu berarti alatnya. Dalam hal ini adalah air. Maka sebagian orang itu cuma terkena cipratan sisanya air wudu Rasulullah, dan sebagian bisa betul-betul berwudu dengan sisa air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau air wudu Rasulullah itu diperbutkan, sisa minumnya Rasulullah diperbutkan. Kenapa? Karena memang ada keberkahan di sana. Qal fa kharaja an-nabiyyu alaihi as-salatu wassalam. Perawi mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar, alaihi khullatun hamra, yang memakai pakaian yang berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi, yang aku seakan-akan melihat putihnya kedua betis beliau. Qal, kemudian dia mengatakan, perawi mengatakan fatawaddau wa adzana Bilalun. Beliau pun kemudian berwudu dan Bilal mengumandangkan azan. Qala faja'altu atattabi'u fahu hahuna wa hahuna. Ya, maka aku pun mengikuti mulutnya, yaitu mulut Bilal bin Rabah yang tengok ke sana, tengok ke sini. Yaqulu yaminan wa shimalan, yang beliau mengumandangkan azan dengan menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yaitu ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi yang tengok kanan kirinya itu tidak di semua adanya, tidak di semua redaksi adanya, namun ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, ya hayya 'alal falah. Wal hikmah min iltifati yaminan wa shimalan iblaghul mad'uwin
man 'alal yamini wasyimal. Ya, hikmahnya dengan seseorang itu menengok ke kanan dan ke kiri akan lebih sampai, lebih menyampaikan suara kepada orang-orang yang dipanggilnya, yang ada di sebelah kanan ataupun yang ada di sebelah kirinya. Wa bina'an 'ala dzalik, dan didasarkan kepada hikmah ini, hal yaltafitul muadzinu in azdzana bi mukabbiratus shaut. Apakah seorang muadzin perlu tengok kanan kiri juga ketika azan yang ada sekarang ini rata-rata menggunakan mukabbiratus shaut, menggunakan pengeras suara. Ya, mukabbiroh itu maknanya pembesar, as-shaut suara. Ya, bahasa gampangnya menggunakan speaker gitu. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan la yaltafitu man adzana bi mukabbiratus shaut. Maka orang yang adzan dengan menggunakan mukabbiratus shaut tidak perlu tengok kanan dan ke kiri. Li'anna isma yakunu minas sima'ati allati fil manarah. Walau iltafata la dha'ufa as-saut li'annahu yanharifu 'anil akhidati. Ya, orang yang adzan kemudian menggunakan speaker tidak perlu ya tengok ke kanan dan ke kiri. Namun ini juga pendapat beliau. Kenapa? Karena suara itu sudah bisa diperdengarkan melalui menara, ya, melalui menara, yaitu yang digunakan untuk naruh pengeras suaranya. Nah, seandainya kemudian dia tengok kanan kiri, malah boleh jadi suaranya akan menjadi lemah. Kenapa? Karena nanti mulutnya malah tidak pas dengan, nah, seperti ini misalnya. Nah, ini kata beliau. Namun faqad ikhtalafal fuqaha'ul mu'assiruna fi hadhil mas'alah. Namun tidak dipungkiri para ulama sekarang ini pun berbeda pendapat tentang keadaan ini. Ya, sebagian ulama ini termasuk di antara guru dari tiga syekh ini adalah Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin yang pendapat beliau sudah dinukil tidak perlunya untuk tengok kanan dan ke kiri. Namun tidak dipungkiri tetap ada perbedaan. Fa ba'dhum qala bi anal iltifat fil adzan fil hayyalataini sunnatun mutlaqah. Bahwasanya tengok kanan kiri ketika adzan, yaitu ketika mengucapkan dua hayya 'ala, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu adalah sunnah secara mutlak. Wa hadha sahih indal Hanafiyah, dan bahkan inilah yang dianggap pendapat yang sahih, yang benar dalam kalangan mazhab Hanafi. Haitsu innahum qalu bil iltifati fil hay'alataini fil adani walau fi haqqil munfarid au fi man yu'adzinu li mauludin. Yang mereka berpendapat bahwasanya adzan tengok kanan kiri ketika azan mengucapkan dua hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, meskipun bahkan sampai seandainya seseorang itu azan untuk dirinya sendiri, dia sedang bepergian, sedang di hutan misalnya, dia azan untuk dirinya sendiri. Karena meskipun kita sedang diri sendiri, ketika masuk waktu sholat dianjurkan untuk azan, ya, dianjurkan untuk azan. Maka seandainya seseorang itu adzan untuk dirinya sendiri pun, tetap ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tengok kanan kiri. Demikian juga orang yang adzan untuk anak, ya, untuk anak yang baru lahir maksudnya. Wa 'ala hadza yusannu 'indahum al-iltifatu ibarat mukabbiratus shaut. Demikian juga dalam pandangan mereka tetap disunahkan untuk tengok kanan ke kiri meskipun adzan itu menggunakan pengeras suara. Ini pendapat yang pertama yang berbeda dengan pendapatnya tadi Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, ba'dul ulama qalu bi anal iltifat li'illatin. Sebagian para ulama berpendapat bahasanya tengok kanan kiri itu dengan adanya illah.
dan adanya sebab. Wal hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Dan hukum itu berputar, beredar bersama dan ilatnya, ada ataukah tidak ada ilatnya. Ada ilatnya hukum ditetapkan, tidak ada ilatnya maka hukum tidak ditetapkan. Wala ilatu muntafiyatun, dan ilah dalam kondisi ini ternegasikan, ya ditiadakan. Idza adzana ibara mukabbiratis saut, ketika adzan itu dengan menggunakan pengeras suara. Li'anna sautahu yatawazza'u fi jamil jihati ibara mukabbiratis saut. Karena ketika adzan itu menggunakan pengeras suara, maka suaranya menyebar kemana-mana. Jadi ilah untuk menyebarkan suara ini kan sudah tidak ada lagi. Ya, adzan dengan menggunakan pengeras suara itu berarti ilah, ya ilat sebab untuk menyebar suara dengan dengan tengok kanan kiri itu sudah hilang. Sehingga secara tidak langsung tiga syekh ini lebih menguatkan, lebih merojihkan pendapatnya gurunya itu Syaikh Ibnu Utsaimin. Jadi ketika adzannya itu menggunakan mukabbiratus shaut, menggunakan pengeras suara, tidak lagi disunahkan untuk tengok ke kanan dan ke kiri. Namun kalau mau menggunakan mazhabnya Hanafi, tetap menggunakan tetap tengok kanan ke kiri. Ini beberapa sunnah ya, beberapa sunnah ya, ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati ketika seseorang itu adzan. Tasyan bab yang ke-9 ya, berkaitan dengan adzan, zikru ba'dil masaili al-muta'alliqati bil adzan wal iqamah. Yaitu beberapa hal, beberapa masalah yang berhubungan, yang berkaitan dengan adzan dan iqamah. Barang siapa yang menjamak ataupun mengqadha salat yang terlepas, maka cukup adzan sekali dan kemudian iqamatnya yang sebanyak salat yang mau ditunaikan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di sini hadisnya tidak disebutkan, beliau ketika itu menghadapi orang-orang musyrik. Jadi perangnya itu mulai dari sebelum zuhur sampai dengan maghrib, tanpa ada berhenti. Kalau berhenti maka akan dibunuh oleh mereka. Berarti waktu salat yang tertinggal berapa? Maghrib, asar, dan zuhur. 3 waktu sholat. Baru kemudian bisa sholat ketika sudah tenang, yaitu sholat isya. Saya terlupa apa yang ketinggal 2 atau 3 ini, saya agak terlupa. Terdapat di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang ditulis oleh Syekh Abdul Adim bin Badawi. Maka beliau memerintahkan kepada Bilal untuk adzan. Adzannya sekali, dan kemudian beliau memerintahkan iqamah, kemudian sholat zuhur, memerintahkan iqamah, kemudian sholat asar, kemudian memerintahkan iqamah, kemudian sholat maghrib, dan kemudian iqamah lagi sholat isya. Dalilnya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana fi Arafah summa aqama fa shalla dhuhra wal asra. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ya ketika itu dikumandangkan adzan di Arafah, kemudian qomat, maka salat zuhur, dan kemudian qomat salat asar. Begitu pula ketika di Muzdalifah, ya, adzan 1 kali, kemudian qomat salat maghrib, summa aqama fa shalla al isya. Qomat salat maghrib dan kemudian qomat salat isya. Ya, karena ketika di Arafah itu kan mulai dari tergelincirnya matahari, ya salatnya di jamak takdim. Ya, salatnya di jamak takdim,
yaitu di waktu salat duhur. Salat duhur, kemudian qomat lagi salat asar, dan kemudian meninggalkan Arafah itu menjelang tenggelamnya matahari, berpindah ke Muzdalifah. Nah, ketika di Muzdalifah maka satu kali adzan, kemudian salat maghrib, qomat lagi, dan salat isya. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim di dalam Kitabul Hajj, di dalam kitab yang membahas masalah haji, yaitu babu hajjatin Nabi, bab hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum mendengarkan dengan seksama terhadap adzan yang didengarnya dan membalas kumandang adzannya muadzin. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat. Yang pertama, yajibul istima'u lil adzan wa ijabatul muadzin. Wajib mendengarkan dengan seksama. Dan dia kalau mendengarkan dengan seksama tidak boleh disambi. Kalau bahasa Jawa nih, ya karo ngrungokke adzan ya karo nyambi ngopi kayak nyambi ngobrol ya, tidak demikian, tapi mendengarkan dengan seksama. Dan ijabatul muadzin, dan menjawab kumandang adzannya muadzin. Kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, dijawab dengan Allahu Akbar. Wa hadza huwa madhhabul Hanafiyah wa ahlul zahir. Dan ini merupakan mazhabnya mazhab Hanafi. Jadi memang ini merupakan pendapatnya mazhab, bukan hanya sebagian orang. Dan para ulama al-Zahiri, khususnya adalah Daud al-Zahiri. Demikian juga Ibnu Rajab al-Hambali, sebagaimana yang pendapat ini dinukil di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Pendapat yang kedua, bahwa mendengarkan dengan seksama terhadap adzan yang didengarnya dan menjawab kumandang adzannya muadzin, itu hukumnya adalah mustahab, sunnah. Dan ini merupakan pendapat sebagian, jadi bukan pendapat mazhab, namun pendapat sebagian dari ulama yang bermadzhab Hanafi. Dan ini adalah yang masyhur, yang terkenal dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, dan dalam mazhab Hambali. Ya, jadi mereka berpendapat, ya, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, dan yang masyhur, yang terkenal dalam mazhab Maliki, dan sebagian kecil dari para ulama yang bermadzhab Hanafi menganggap mendengarkan dengan seksama adzan yang didengarnya dan menjawabnya itu hukumnya adalah sunnah. Dan ini juga yang menjadi pendapat Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi ada adzan jenengan boleh sambil ngopi, sambil ngobrol, tapi juga dianjurkan untuk tetap mendengar dan menjawabnya. Ya, baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu dengan seksama dan mohon dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulannya untuk yang terakhir ini, apakah seseorang perlu secara khusus itu mendengarkan dengan seksama kumandang muadzin dan menjawabnya itu adalah kewajiban ataukah sunnah? Kesimpulannya dari pendapat yang ada, ya, karena masing-masing pendapat itu menggunakan dalil yang mengatakan wajib. Dalilnya adalah idza sami'tum nida faqulu misla ma yaqulul muadzinu. Apabila kalian mendengarkan panggilan, dalam ini adalah panggilan adzan, maka ucapkanlah semisal yang diucapkan oleh muadzin. Ya, hadisnya dari Imam Muslim. Yang ini kemudian dijadikan wajibnya untuk mendengarkan dengan seksama dan menjawab ucapan muadzin. Kenapa di situ ada perintah? Fakulu, ucapkanlah. Nah, maka perintah itu kaidah dasarnya adalah menunjukkan sebuah kewajiban.
Dan dalam pandangan mereka tidak ada qarinah, tidak ada indikator yang memalingkan dari wajib kepada sunnah. Yang kedua, juga berdalil yang mengatakan tidak wajib karena ketika Rasulullah SAW mendengarkan azan yang bunyinya pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala Rasulullah alal fitrah. Jadi dia tidak menjawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, namun malah mengatakan alal fitrah, di atas fitrahnya. Ketika beliau mendengarkan asyhadu an la ilaha illallah, maka beliau mengatakan kharajtu minan nar. Aku keluar dari neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, maka di dalam hadis ini ada qarinah yang jelas ya, bahwa Rasulullah SAW ketika itu tidaklah menjawab ucapan muadzin, maka berarti perintah Rasulullah yang mengatakan, memerintahkan ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, ini dibawa dari perintah yang hukumnya wajib kepada perintah yang hukumnya adalah sunnah. Karena ini ada indikator yang menerangkan, memalingkan dari kewajiban kepada sunnah. Hingga tiga penulis ini mengatakan ar-rajih nara an-sahih wa qaulul jumhur. Pendapat yang kuat, mereka berpendapat yang sahih, yang benar adalah pendapat mayoritas para ulama, yaitu bahwa mendengarkan dengan seksama tanpa disambi, tanpa diiringi dan kegiatan yang lain, dan sekaligus menjawab kumandang adanya muadzin, itu hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan kewajiban. Demikian yang kita sampaikan. Jadi di malam hari ini kita mempelajari tentang beberapa yang disunahkan ketika seseorang adzan. Yang sunnahnya ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Yang disepakati adalah seseorang itu dia adzan dalam keadaan suci, kemudian dia adzan dalam keadaan berdiri, kemudian dia adzan di tempat yang tinggi. Ini ada perbedaan pendapat ya, karena sekarang sudah ada pengeras suara, maka mencari tempat yang tinggi tidak dibutuhkan lagi. Berbeda kalau kemudian tidak ada pengeras suara, maka kembali kepada hukum asal. Kemudian yang disepakati juga menghadap ke arah kiblat. Kemudian memasukkan kedua jari telunjuknya ke telinga, ini juga disepakati. Dan adapun yang keenam, yaitu menengok ke kanan dan ke kiri, ini ada perbedaan pendapat. Maka intinya kalau kumandang adzannya menggunakan pengeras suara, tengok ke kanan kirinya sudah tidak dibutuhkan lagi. Namun kalau tidak ada pengeras suara, maka kembali kepada hukum asal. Demikian, mungkin ada sedikit dua dikit mungkin moga Pak. Imam borong semua. Gimana? Penceramahnya seperti tapi cuman gayanya saja atau memang pakaiannya berpakaian wanita? Penampilannya yang seperti wanita, oke.
Baik, terima kasih. Yang pertama, bagaimana seseorang yang borong, ya dia menjadi muadzin, menjadi mukim, itu orang yang iqomah dan sekaligus menjadi imam. Kalau memang di tempat tersebut dialah yang paling berhak untuk semuanya itu, maka tidak mengapa. Kebetulan ya dia yang pintar sendiri, ya adzan, ya tidak ada yang suaranya lebih keras, lebih bagus, dan bahkan belum ada yang benar kalau adzan. Ya. Qomat pun juga dia pun yang imami, maka boleh-boleh saja, sesuatu yang boleh. Karena syarat imam dan syarat adzan ini mirip-mirip sama. Jadi orang yang pandai lah gitu ya, orang yang paling pandai di tengah-tengah masyarakat tersebut. Jadi hendaklah yang ngimami di tempat kalian itu aqra'uhum li kitabillah. Maksudnya dia ya orang yang paling banyak hafalannya, orang yang paling bagus bacaannya. Ya, kemudian yang muadzinnya memang belum ada, mungkin dia baru baru memulai dakwah di situ, maka tidak masalah. Tapi kalau seandainya memang sudah ada ya bagusnya itu jangan diborong sendiri. Ya, ada orang yang ingin jadi muadzin itu kan fadilahnya kan besar, ya. Ganjarannya kan besar. Mana kemudian nggak tertarik untuk menjadi muadzin. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan adanya sosok bahkan ya sekarang para penceramah yang bergaya seperti perempuan. Rasulullah SAW mengatakan la'anallahul mutarajjilati minar rijal mutarajjilati minan nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang perempuan yang bergaya seperti lelaki dan melaknat orang-orang lelaki yang bergaya-gaya seperti perempuan. Jadi ya kita kalau mencari penceramah ya yang kalau laki-laki ya laki-laki beneran lah gitu. Yang laki-laki beneran aja banyak kok nyari yang ini kan kayaknya fenomena sekedar untuk ya tren-trenan mungkin gitu ya, atau untuk sekedar ngumpulin donasi ya. Ya kita cari yang lelaki beneran. Kalau untuk para lelaki ya yang lelaki beneran banyak kok, orang-orang yang pintar itu yang memiliki kapabilitas. Oh. Ya mereka lah. Semoga kalau yang di sini ya kita betul-betul bisa memilih yang lebih tepat gitu ya. Kalau untuk laki perempuan ya bagusnya yang laki-laki jadi penceramah. Kalau untuk perempuan saja ya cari yang perempuan juga boleh, mau cari yang laki juga monggo gitu. Tapi kalau untuk di forum yang di situ banyak laki perempuan ya mending cari yang lelaki saja, karena yang laki banyak yang lebih alim daripada yang perempuan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.